Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Iftah lana abwaaba hikmatika wa ansur alaina khaza'in rahmatika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma innaka sadduka ma 'allamtana farduhu ila hajatina ilaihi wa la tansana ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Berjamaah rahmati Allah. Tak henti-hentinya senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita, di mana diri kita dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kewajiban kita sebagai seorang hamba, yaitu salat 5 waktu. Dan malam hari ini kita telah tunaikan daripada kewajiban itu dengan melaksanakan salat maghrib dengan berjamaah. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terima curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga yang suci, para sahabat yang mulia dan seluruh para pengikutnya setia sampai akhir zaman nanti. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat uzma nanti yaumil qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah berjamaah rahmati Allah. Kita akan lanjutkan kepada kajian kita malam hari ini pada surah Al-A'raf. Sekarang ayat 28. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Wa idza fa'alu fahishatan, dan apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji, qalu mereka mengatakan wajadna 'alaiha aba'ana, kami telah mendapati atasnya bapak-bapak kami. Wallahu amarna biha, dan Allah telah perintahkan kepada kami dengannya. Qul, katakanlah, innallaha, sungguhnya Allah, la ya'muru bil fahsya, sungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji. Ataquluna Allahi ma la ta'lamun, apakah mengatakan atas nama Allah apa-apa yang kalian tidak ketahui. Setelah ayat sebelumnya menerangkan bagaimana kisah daripada iblis dulu telah berhasil menipu daripada Nabi Adam dan Ibu Hawa. Akhirnya dengan sebab itulah diturunkannya daripada Nabi Adam dan Hawa ini ke muka bumi ini. Maka Allah ingatkan kepada kita, jangan sampai tertipu, terpedaya daripada setan. Sebagaimana dulu daripada orang tuamu Adam dan Hawa telah ditipu oleh setan. Maka setan terus takkan pernah berhenti-hentinya untuk menipu manusia, ya, mengajak manusia, memperdayakan manusia bagaimana bisa dibawa olehnya menjadi pengikut mereka, ya, agar supaya nanti bisa menemani mereka dalam neraka. Satu kisah daripada di zaman dahulu, ya. Wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Dan apabila mereka melakukan suatu perbuatan keji, mereka mengatakan,
kami dapati hal itu dari dari kakek moyang kami. Jadi gitu. Kakek moyang kami juga seperti itu. Ya. Dan Allah lah yang menyuruh kami dengan berbuat itu. Ini kisah daripada orang-orang Jaliyah di zaman dahulu yang mana mereka dulu melakukan tawaf itu dengan telanjang. Gitu ya. Mereka melakukan tawaf dengan telanjang. Hal itu terus berjalan demi waktu, demi masa terus begitu. Gitu ya. Maka alasan mereka awal ditanya seperti itu, kami dapati itu dari kakek moyang kami. Gitu ya. Kakek moyang kami seperti itu. Setiap tahun melaksanakan ibadah haji dalam tawafnya itu selalu dalam keadaan telanjang. Maka kami dapati seperti itu orang tua kami. Jadi Allah menyuruh kami hal seperti itu. Jadi dia salah begitu. Jadi kisahnya di zaman dahulu orang-orang datang dari berbagai kabilah datang ke tempat Mekah itu untuk melaksanakan haji. Ya Pak. Maka setan membisikkan kepada mereka agar supaya orang-orang yang di luar Mekah itu untuk meminjam daripada orang-orang Ahlul Baitullah. Jadi orang-orang yang ada di negeri Mekah yang disebut namanya Ahlul Baitullah itu. Yang dekat daripada rumah Allah. Ya, jadi gitu. Pinjamlah pakaian-pakaian ini mereka orang-orang yang menunggu daripada rumah suci. Gitu ya. Maka dengan meminjam pakaian-pakaian mereka ini, maka mendapatkan daripada keberkahan dan kebaikan. Jadi gitu. Maka dipinjamlah daripada pakaian-pakaian orang Mekah itu. Sampailah habis pakaian-pakaian itu dipinjami oleh orang-orang yang datang untuk melaksanakan haji. Akhirnya setan pun membisikkan kepada mereka, kepada orang-orang Mekah itu, kalian ini orang-orang yang tinggal di Baitullah, di tempat daripada rumah suci. Kamu nggak apa-apa nggak pakai pakaian, gitu lah ya. Karena kamu orang suci, kamu yang menunggu daripada rumah suci ini. Akhirnya mereka pun melaksanakan itu. Jadi tawaflah dengan telanjang itu, gitu ya. Terus berjalan seperti itu, gitu ya. Sehingga ketika mereka ditanya, maka hal itu kami dapati orang tua kami, kakek moyang kami melakukan seperti itu. Mereka mengira bahwa itu perintah Allah seperti itu. Betul ya? Maka Allah perintahkan kepada Nabi-Nya, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah kekasihku yang Muhammad kepada mereka, sungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji. Ya. Allah yang Maha Suci, Allah yang Maha Baik tak akan mungkin menyuruh kepada hamba-hambanya untuk berbuat daripada keji. Dengan melaksanakan ibadah tawaf telanjang seperti itu, gitu ya. Imam Baidawi mengatakan bahwasanya mereka ini mengambil daripada hujah dengan dua perkara. Yang pertama dengan taklid orang tuanya, mengikuti daripada apa yang lakukan dulu orang tuanya seperti itu, ya sudah diikuti saja. Yang kedua membuat-buat dusta atas nama Allah. Soalnya hal itu diperintah oleh Allah, gitu ya. Maka akhirnya dibantahlah hal itu. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya. Sungguhnya Allah tidak menyuruh daripada berbuat keji. Ya. Allah disucikan daripada segala yang buruk, yang kurang. Takkan mungkin menyuruh daripada hambanya untuk berbuat daripada perbuatan keji.
Ataquluna Allahi ma la ta'lamun, apakah kamu mengatakan perkara yang kalian tidak mengetahui? Itulah akhirnya para alim ulama mengambil satu pelajaran berharga di sini, gitu ya. Dalam ibadah itu awalnya, jadi dalam satu usul fikihnya itu, gitu ya. Jadi ibadah ini awalnya haram, kecuali sesuatu yang memang ada perintahnya, ada contohnya, gitu ya. Ada perintah dari Allah, ada contohnya dari Rasulullah, ya, gitu. Jadi al aslu fil ibadatil haram. Jadi asal ibadah itu haram kecuali ada perintahnya, ya. Ada perintah, ada contohnya. Perintahnya dari Allah, contohnya dari Rasulullah, gitu. Tidak hanya sekedar ikut-ikutan daripada kakek moyang kita, yang tidak ada dasar hujah, ya, yang ada tuntunannya. Jadi dalam ibadah itu jelas, ini perintahnya Allah, ini contohnya dari Rasulullah, ya, yang diikuti para sahabat-sahabat, gitu ya. Nah, terus dilanjutkan oleh para ulama-ulama, ya. Nah. Jadi tidak membuat karangan-karangan sendiri, ya, masya Allah. Ini kisah pada zaman dulu bagaimana setan itu menggelincirkan dengan sedemikian rupa, dengan lembut orang itu, ya. Jadi kalau orang itu mau ibadah dicegah nggak bisa, ya, maka terus didorong untuk ibadah. Tapi bagaimana dalam ibadahnya itu kemudian digelincirkan, ya. Jadi ibadah dari haji itu dari mulai zaman Nabi Ibrahim terus berjalan, walaupun mengalami berbagai macam-macam perubahan, tapi tetap dijalankan oleh orang Arab ketika itu, gitu ya. Sehingga sampai terjadi karena tawaf telanjang itu, dalam cerita itu sampai terjadi daripada perzinahan dalam Ka'bah. Coba zina dalam Ka'bah, coba kayak apa itu? Dia dosanya kayak apa itu? Sehingga sampailah ada dikutuklah itu, sehingga jadi batu, gitu ya. Nah. Kemudian orang-orang takut, ya. Nah. Tetapi generasi berikut-berikutnya tidak tahu sejarah kisah, maka dibisikkan juga oleh setan bahwasanya di dalam Ka'bah itu adalah ada suatu kakek moyang daripada orang Arab yang sangat mulia, gitu ya. Nah, jadi begitu, karena tidak tahu sejarahnya bagaimana dulunya, sehingga sampailah dua batu itu. Nah, maka letakkanlah mereka itu di tempat Safa dan Marwah, ya. Di Safa sebut ada namanya Isaf, yang di Marwah namanya Nailah. Itu dulu namanya orang, gitu ya, yang dianggap kakek moyang mereka yang sangat mulia, gitu ya. Sehingga orang-orang ketika melaksanakan sa'i antara Safa Marwah, maka ketika di tempat sa'i itu mereka akan mengusap-usap daripada patung itu, gitu ya, ke Isaf, nanti ke Marwah juga tempat ada namanya Nailah, ya. Maka ketika orang-orang Islam itu melaksanakan daripada haji, enggan untuk melaksanakan daripada sa'i itu, karena orang-orang musyrik ketika itu mesti begitu melaksanakan itu, ya. Sehingga turun ayat untuk agar melaksanakan ibadah sa'i antara Safa dan Marwah itu, asal tidak ikut daripada mengusap-usap daripada
patung yang ada di tempat tersebut. Itu ya. Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Faman tatawwa. Jadi Safa dan Marwah itu merupakan ibadah syiar-syiar Allah. Nah. Disuruhlah untuk melaksanakan ibadah sa'i itu antara Safa dan Marwah. Jadi digelincirkan pelan-pelan, ya. Jadi gitu Pak, dikit ya. Jadi ketika orang itu melaksanakan ibadah, gitu ya, awalnya ditahan dulu, kalau bisa dihalangi oleh setan. Tapi kalau tidak bisa juga, maka nanti akan dibelokkan. Jadi gitu, pelan-pelan, ya, masya Allah. Qul amara rabbi bil qist wa qimu wujuhakum 'inda kulli masjidin wad'uuhu mukhlishina lahuddin kama badakum ta'udun. Qul katakanlah amara rabbi bil qisti. Katakanlah Allah Tuhanku menyuruh untuk berbuat adil. Wa qimu wujuhakum, dan luruskanlah wajahmu, tegakkanlah wajahmu inda kulli masjidin, setiap kali bersujud. Wad'uhu mukhlishin lahuddin, dan serulah padanya dengan penuh keikhlasan, semata-mata patuh tunduk melaksanakan perintahnya. Kama badakum ta'udun, sebagaimana Ia menciptakan kamu awalnya dan kalian nanti juga akan kembali, ya. Katakan wahai kekasihku ya Muhammad, sesungguhnya Allah tidak menyuruh untuk berbuat keji. Qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah wahai kekasih Muhammad, amara rabbi bil qisti, bahwa saya Tuhanku menyuruh untuk berbuat adil. Jadi Dia menyuruh berbuat adil dan istiqamah. Waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, tawajuhkan daripada dirimu setiap kali dalam sujud, ya. Tawajuh, konsentrasi setiap kali dalam sujud, ya, ketika ibadah. Kama ba'dakum ta'udun, sebagaimana dulu Allah jadikan kalian awal kalinya, dan nanti juga akan kembalikan lagi. Allah dulu ciptakan kalian dari tanah, nanti juga dikembalikan kamu jadi dari tanah. Maka ketika kamu sujud meletakkan wajahmu di atas tanah, maka betul-betul tawajuhkan dirimu, konsentrasikan dirimu, ya. Di mana hal itu yang akan menjadikan suatu kesan yang paling nikmat nanti ketika orang telah meninggal. Jadi kesan yang paling menyenangkan ketika orang nanti sudah kembali kepada Allah, tinggalkan dunia untuk selamanya, itulah yang akan paling berkesan ketika seorang sujud kepada Allah. Suatu kenikmatan yang luar biasa. Maka orang-orang yang beriman yang sudah meninggal, kalau ingin kembali ke dunia itu karena ingin tuh sujud kembali. Karena begitu nikmat enaknya Pak, gitu ya, masya Allah. Bayangkan satu kenikmatan ibadah itu telah berakhir, di sana mereka menunggu tidak ibadah lagi, maka dia pengen nikmat sebagaimana ibadah seperti dulu lagi, gitu ya Pak. Masya Allah. Ingin menghambakan diri kepada Allah, gitu ya. Seorang menghambakan diri pada Allah itu, orang itu namanya hamba Allah itu. Orang yang sudah betul-betul diakui oleh Allah sebagai hambanya, itu derajat paling tinggi sudah. Makanya Nabi itu disebutnya
hamba Allah, diakui Allah sebagai hambanya. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, ya. Nah, kita ini bagaimana usaha untuk menjadi hamba Allah? Namanya hamba itu ya tunduk patuh nurut kepada Allah, ya. Kalau sudah diakui, Pak, ya, maka segalanya akan dijamin, gitu ya. Jadi jaminan Allah akan dicukupi, akan dilindungi. Kalau kita lihat daripada tahu abdi dalam, Pak, abdi dalam, gitu ya, di dalam orang di kerajaan, katakanlah sekarang di Yogyakarta, ya, abdi dalam namanya, yang senantiasa menjadi pelayan kerajaan itu. Jalannya pun merangkak di bawah, gitu ya. Dia tidak pernah melawan daripada sang rajanya. Dia senantiasa daulat tuanku, sami'na wa ta'na, kan begitu, nurut patuh. Padahal gajinya kecil itu, gitu ya. Nggak pernah dia ngeyel, nggak pernah dia ngomel, nggak pernah dia ngelawan, nggak pernah sama sekali. Sami'na wa ta'na, ya, daulat tuanku, masya Allah, gitu ya. Kalau seorang abdi dalam bisa untuk menyerahkan dirinya untuk bagaimana memberikan pelayan terbaik, gitu, maka apabila kita wujudkan kita sebagai hamba Allah seperti itu, Pak, masya Allah, Allah akan lebih-lebih lagi memberikan daripada kebaikan-kebaikannya kepada kita, gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau orang itu menyumbang sesuatu, kan suka kadang-kadang malu lah sebut namanya, gitu ya. Nah, gimana ini? Terus itu hamba Allah, nah, gitu ya. Terus hamba Allah. Sebetulnya hamba Allah itu bukan suatu pengakuan, tapi usaha mengupayakan untuk menjadi jati dirinya, gitu ya. Tanda dirinya sebagai hamba Allah. Nah, kan siapa dia? Hamba Allah. Nah, padahal belum tentu orang itu dianggap sebagai hamba Allah beneran, gitu. Nah, walaupun dia juga hakikatnya semua juga hamba Allah, cuman belum betul-betul menghambakan diri kepada Allah, gitu ya. Nah, jadi kalau secara orang itu kalau bicara orang kelas tinggi itu, Pak, gitu ya, orang kelas tinggi itu kalau disebutkan hamba Allah itu sebenarnya kelas yang sangat tinggi itu, gitu ya. Nah, sebagaimana orang ngaku Islam kadang-kadang juga belum tentu diterima keislamannya. Tapi ya boleh karena orang sudah mengucapkan syahadat, ya memang orang jadi orang Islam, gitu ya. Itu kalau orang-orang kelas ulama yang kelas tinggi, kalau orang menyebutnya siapa ini hamba Allah, Pak, gitu ya. Nah, itu sebenarnya terlalu tinggi. Nah, pengakuan seperti itu, gitu ya. Kalau dia setelah fulan, dia siapa namanya dari fulan cukup, gitu. Nah, itu lebih bagus sebetulnya. Karena kalau orang sudah itu masuk kategori hamba Allah, itu menjadikan daripada statusnya itu akan masuk fathuli jannati, sudah kan gitu. Nah, soalnya kan terangan tuh, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, kan itu kan ya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku. Jadi kalau sudah orang itu masuk dalam hamba Allah, golongan hamba Allah, artinya apa? Tunduk patuh kepada Allah, nurut itu. Maka ayat itu dengan apa? Dengan ridho kepada Allah. Nah, kalau sudah dia ini masuk daripada kategori hamba Allah, sudah pasti fathuli jannati, masuklah kamu dalam
surgaku. Jadi gitu. Jadi urusan masuk kategori hamba Allah itu udah tinggi sebetulnya. Ya. Nah, bentuk tanda hamba Allah itu adalah di sini waqimu wujuhakum inda kulli masjidin, gitu ya. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Tawajuhkan daripada wajahmu. Luruskan wajahmu, tawajuhkan daripada dirimu itu setiap kali sujud. Ya begitu. Inda kulli masjidin, sujud masih di sini ya. Karena masjid itu tempat sujud, gitu ya. Dan menyuruh kepada Allah dengan penuh keikhlasan, mohon kepada penuh dengan keikhlasan, dengan penuh ketaatan. Jadi itu. Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillahi wa yahsabuna annahum muhtadun. Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilullah, diangkat oleh Allah sebagai Khalilullah, kekasih Allah, ya, diakui sebagai hamba Allah. Apa sebabnya itu? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, ikhtartu amrallah ala amri ghairihi. Aku telah memilih, aku telah mengutamakan, aku telah mendahulukan perintah Allah daripada perintah yang lainnya, atau menangguhkan daripada yang lainnya. Sudah perintah Allah datang, maka itu akhirnya aku dahulukan apapun keadaannya. Adakah suka ataukah tidak, cocok dengan nafsu ataupun tidak, ya, dari perintah Allah maka akan kudahulukan. Makanya Ibrahim itu banyak ujian cobaan yang diberikan kepada dirinya. Diperintah oleh Allah untuk meninggalkan kampung halamannya, pindah pergi ke Mesir sana, ya, balik lagi ke Palestina lagi, gitu ya. Terus suruh untuk ke Mekah sana membawa keluarganya, sampai di Mekah sana kemudian disuruh lagi meninggalkan keluarganya, balik lagi ke Palestina, Pak. Masya Allah, gitu ya. Nah, ini perintahnya Allah. Pokoknya perintah Allah apa saja supaya samina wa ta'na. Nah, mungkin Allah itu akan menyengsarakan hambanya, gitu ya, dengan perintahnya itu. Nah, supaya orang itu perintah Allah dah pasti akan ada kebaikan dalamnya. Ya, ada suatu kesuksesan di dalamnya. Jadi begitu saja sudah. Nggak mungkin Allah akan menyanyiakannya, gitu. 13 tahun lamanya ditinggalkan daripada anaknya, gitu ya. Dari Palestina balik ke Mekah, ternyata apa? Diperintah untuk menyembelihnya. Coba bayangin. Masya Allah. Bagaimana itu? Ini perintah Allah, ya. Karena perintah Allah sudah bismillah, jalankan saja. Ya. Jadi tidak melihat bagaimana sebab akibat nanti, gitu. Wah, lo sembelih nanti bagaimana? Enggak ada pikiran begitu. Ini perintah Allah, sudah saya atau aja. Kamu tinggalkan daripada keluargamu di sini, di Mekah, kamu balik lagi ke Palestina sana. Dan terpikir olehnya, gitu ya. Gak mikir-mikir dah, pokoknya ini perintah Allah, bismillah, gitu ya. Doa aja kepada Allah, dititipkan kepada Allah. Jadi gitu aja. Allah yang perintahkan, Allah yang akan menjaminnya, Allah akan melindunginya, Allah akan menjaganya. Jadi gitu saja sudah, gitu ya. Bahkan sampai disuruh untuk menyembelihnya. Ini kan artinya secara zahirnya kan akan datang kematian ini, kan begitu. Tapi yang dilihat Nabi Ibrahim bukan daripada akibat yang akan terjadi, tapi yang dilihatnya ini perintahnya Allah. Dan situ aja. Apapun yang terjadi, kalau ini perintahnya Allah, ya, pasti akan mendatangkan suatu kebaikan. Jadi gitu. Yang akhirnya semua diselesaikan oleh Allah, diganti oleh Allah dengan sesuatu yang luar biasa, gitu ya. Ditinggalkan oleh suaminya di lembah Bakah,
tandus kering kerutan, nggak ada orang siapa-siapa Pak, coba bayangin gitu ya. Berangkatlah ke Palestina, artinya 13 tahun. Baru-baru ada SMS WA masuk Pak, gitu ya. Apalagi video call, Masya Allah. Kartu kredit juga belum ada ketika itu, gitu ya. Wesel aja nggak ada kok, gitu ya. Masya Allah. Tapi karena ini perintahnya Allah, Allah yang menjaganya, Allah akan memeliharanya. 13 tahun berikutnya datang ke tempatnya, ternyata apa?